sudah berjalan sudah hampir 4 tahun berarti ya, yang kami sudah nggak kehitung lagi udah berapa banyak momen-momen indah. Teman-teman di Indonesia, nggak cuma di Kalimantan Selatan atau Banjarmasin ya, momen-momen indah dari Jawa pun juga udah ada yang diabadikan momennya sama kita gitu. Pengambilan foto yang tersulit itu seperti apa loh Mas? Atau bisa gambarkan buat kita nih, Beware Sobat Beware 1.0 supaya mereka mengerti dalam hal pengambilan foto itu yang dasar-dasar lah, seperti apa? Yang pasti momen ya, karena kita concern dalam produk yang punya cerita. Dia pernah loh Mas dapat klien minta editin apa waktu itu Jam? Matanya tuh ketutup terus kayak minta dibukain. Minta dibukain. Oke, selamat jumpa bersama saya Bang Yusuf Maharaja di 1.0 channel. Kali ini di samping saya ada dua orang. Ada dua orang, salah satunya ada cowok dan ada cewek. Mereka ini salah satu penggiat, boleh dikatakan penggiat fotografer dari Abu Pictures ya, Abu Pictures. Oke, kenalan dulu nih kita nih sama masnya, mas siapa nih mas? Kalau saya namanya Izal. Oh, Bang Ijal. Kalau mbaknya? Saya Gita. Oh, Mbak Gita. Nah ini, kalau boleh tahu kita nih mengenai Abu Pictures ini bergerak kan di bidang fotografer. Nah, bidang fotografer itu memang awal dan asal muasalnya ada nama Abu itu ambilannya dari mana? Sebelumnya aku mau menyapa dulu buat semua yang udah datang pada malam hari ini. Juga terima kasih dari teman-teman 1.0 channel yang sudah mengundang kita pada malam hari ini. Aku ingin mendoakan semuanya semoga sehat selalu. Oke. Dan salam kenal dari Abu Pictures. Enjoy the moment malam ini. Terus mengenai Abu Pictures sendiri itu berdiri dari tahun 2017, lebih tepatnya 17 Oktober 2017. Yang dimana diinisiasi oleh Mas Said, yang mungkin teman-teman ngelihat di flyer. Mas Said ya? Iya, namanya Said. Jadi nama aslinya Said Abu Bakar. Nah, Said Abu Bakar. Dari situ diambillah nama tengah Abu. Gitu sih lebih tepatnya. Jadi Abu Pictures ini memang bergerak di bidang foto dan videografi. Yang sudah berjalan sudah hampir 4 tahun berarti ya, yang kami sudah nggak kehitung lagi udah berapa banyak momen-momen indah. Teman-teman di Indonesia, nggak cuma di Kalimantan Selatan atau Banjarmasin ya, momen-momen indah dari Jawa pun juga udah ada yang diabadikan momennya sama kita gitu. Oke. Jadi mbaknya ini di Abu Pictures sebagai owner? Aku manajemen. Oh, manajemennya. Iya, manajemennya. Kalau Mas Ical tadi ya? Izal. Oh, Mas Izal. Mas Ical sebagai apa nih, Mas? Kalau saya fotografer. Oh, fotografernya. Nanti kita ulik-ulik mengenai fotografernya ya. Ulik aja orangnya sampai besok juga. Nah ini, Mbak. Okay. Tadi kan dikatakan bahwasanya bukan hanya di Kalimantan doang nih. Yeah. Artinya dari tahun 2017 memang sesuatu yang luar biasa nih, artinya sudah banyak malang melintang nih di dunia fotografer dan video itu tadi. Alhamdulillah. Boleh diceritakan nih awal tentu sebelum ke nasional selain di Kalimantan Selatan, awal pertama kali ngambil gambar itu di mana? Awalnya sih sebenarnya itu dari biasalah skill fotografi. Mas Said sih lebih tepatnya, dia memang udah menyukai dunia fotografi mungkin dari SMP. Dari SMP, jadi udah kita bisa bilang tuh berkah orang dikasih bakat untuk bisa fotografi. Cuman akhirnya awalnya itu personal project aja, motoin orang, motoin. Awalnya kan building trust aja sih, kayak misalnya teman ada yang mau difotoin, fotoin sampai akhirnya terbentuklah namanya portofolio. Nah, mungkin teman-teman di sini yang juga punya bakat apapun lah yang di bidang
industri visual ya lebih tepatnya, penting banget untuk ngumpulin yang namanya portofolio. Nggak cuman untuk fotografi atau videografi, juga mungkin teman-teman yang bakat di modeling atau MC, nah itu kan pasti kena yang namanya portofolio. Dari portofolio itu kita misalnya kumpulin jadi satu, kayak di book atau mungkin di, kalau sekarang sih Instagram ya. Instagram kalau sekarang, dulu kan Instagram masih belum sekarang ya Mas ya. Jadi dari move to move, dari skill itu akhirnya portofolio terbentuk sampai akhirnya terbuatlah vendor Abu Pictures itu. Gitu. Sekarang sih alhamdulillah kita udah punya 28 super team. Jadi tim kita udah 28 orang, di mana di dunia fotografi sebenarnya 28 itu sudah termasuk big tim sih, tim yang besar gitu. Jadi 28 itu apakah memang sudah termasuk manajemen seperti Iya, Mbak sudah ini? termasuk manajemen. Dan fotografernya? Iya betul. Manajemen kita cuma ada 5 orang sebenarnya. Jadi masing-masing sudah ada garis-garis pekerjaan, limit kerjaan masing-masing. Nah kebetulan aku di sini mewakili Mas Said karena Mas Saidnya tadi ada project di luar kota, fisik kurang memadai daripada dipaksakan. Tapi semoga teman-teman terwakili ya, semoga teman-teman keberadaan aku di sini ya walaupun sedikit bisa menggantikan. Mohon maaf sebelumnya juga beliau nggak bisa datang malam hari ini karena kurang fit juga, baru pulang dari luar kota. Gitu sih. Kira-kira menjawab nggak? Menjawab. Oke. Kalau Mas Ijal nih, Mas Ijal nih arahnya memang ke fotonya ya Mas ya. Nah itu pengambilan foto yang tersulit itu seperti apa loh Mas? Atau bisa gambarkan buat kita nih, viewer Sobat WR 1.0 supaya mereka mengerti dalam hal pengambilan foto itu yang dasar-dasar lah, seperti apa? Kalau dari pengambilan foto biasanya karena bentukannya kami itu dari wedding, biasanya yang pertama dipikirkan itu angle dari kliennya. Jadi misalnya kan klien tuh ada angle-nya sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi ngambilnya kalau misalnya kliennya emang dari kiri aja ngambilnya. Jadi terus lo itu tuh kayak dasar dari wedding biasanya kayak gitu, gimana caranya klien itu kelihatan cantik. Iya. Jadi kayak angle untuk cara ngambil kayaknya menyesuaikan dari sana sih. Jadi melihat situasi dan kondisi di tempat itu seperti apa angle-nya lah. Aku nambahin dikit ya. Oke. Yang tersulit itu aku kan kadang suka ngalasin teman-teman. Karena waktu itu kita dapat klien, si angle klien kita ini dia angle kanan. Terus ternyata teman-teman bridesmaid-nya itu semuanya angle sebelah kiri sama. Jadi tiba-tiba si klien ini, si pengantin ini tiba-tiba paling pojok. Ngerti gak maksudku? Kayak misalnya nih kayak gini kan. Terus semua teman-teman itu sama-sama satu angle di sebelah sana semua. Jadi ngambil kayak gini jadi kan? Sementara kan biasa klien itu di tengah ya, gitu. Jadi kadang yang bikin kesulitan juga buat tim fotografi ini kan sebenarnya kan kepuasan itu ketika klien kita merasa cantik atau merasa ganteng. Nah, sementara teman-teman di sekitarnya ada juga yang mungkin kurang kooperatif. Jadi kalau misalnya dari segi skill sih mereka ini udah pro banget. Apalagi ini kan Izal ini kalau istilah restoran itu dia kokinya lah, dia yang mengaduk foto itu supaya indah, yang akhirnya teman-teman lihat lewat Instagram gitu. Jadi ya sebenarnya kalau dari kesulitan sih kayaknya udah nggak begitu ini ya. Sudah jadi makanan sehari-hari. Tinggal kliennya aja lagi. Kliennya sulit nggak diarahkan gitu sih. Terima kasih. Agar lebih menarik dan cantik serta tampan dan ganteng, supaya mereka tidak penasaran dengan mukanya Mbak sama Masnya nih, boleh dibuka? Oke, biar sapa-sapa aja kan ya. Sama-sama aja. Siapa tahu ya ada yang mau nikah, mau wedding, kalau bisa ketemu kita di jalan ya kan. Nanti Instagram sama kontak yang bisa dihubungin? Boleh, nanti kalau misalnya mau menghubungi kita bisa langsung lewat sosial media. Ya. Kalau misalnya sekarang kan Abu udah juga memprovide studio. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau diabadikan momennya, momen itu kayak misalnya wedding atau nikahan atau siraman dan sebagainya itu ke Abu Pictures. Tapi kalau untuk jasa provide studionya bisa langsung Abu Pictures Studio, BJM atau BJP. Nanti ada di bawah. Ada di bawah. Ada di bawah. Terus nih Mas Izal, sejak tentu kita nih pemula nih, anggap kita nih pemula, sobat-sobat bebas kesenangan nih pemula dalam hal pengambilan gambar tuh
apa-apa sih yang harus mereka siapkan? Pasti punya kamera dulu kan. Nah, selain kamera, apa yang untuk bisa gambar itu lebih terlihat cantik, tampan, indah, dan rupawan? Nah, itu apa yang harus mereka persiapkan itu? Biasanya untuk pemula, kalau yang pertama kan kamera perlu ada. Yang kedua itu kalau memang belum bisa, biasanya belajar dulu dari awal, misalnya kayak angle foto. Ada yang namanya angle itu yang dari bawah. Dari bawah nggak? Iya, dari bawah. Terus ada yang dari tengah, ya sesuai dengan mata, sama dari atas. Nah itu biasanya menyesuaikan dari pengambilan, menyesuaikan objek yang mau diambil. Jadi itu paling dasar biasanya. Sama ada yang namanya golden ratio, yang biasanya kalau di HP itu ada yang grid 9. Nah biasanya menyesuaikan itu juga. Kayaknya lebih teknis sih itu. Oh, itu teknisnya. Nah, ketika sudah klik ngejebret, wah itu kan artinya tentu ada yang namanya pengeditingan lagi tuh kan. Artinya apakah seorang fotografer itu wajib punya skill dalam pengeditan, atau memang tinggal dijepret udah diserahkan misalkan ke ada lagi yang ahlinya misal, atau memang harus bisa itu? Itu bukan skill yang harus bisa, tapi kalau bisa ada sedikit gitu. Karena menurut saya untuk foto tuh gimana caranya sebelum diedit itu sudah bagus gitu. Jadi kalau nggak perlu diedit lagi, foto tuh sudah bagus gitu. Jangan sampai dikatakan kamera jahat. Iya. Diedit baru bagus gitu. Dia pernah loh mas dapat klien minta editin apa waktu itu Jam? Matanya tuh ketutup, terus kayak minta dibukain. Minta dibukain. Oh, matanya agak ketutup. Iya. Terus? Ya minta dibukain. Jadi dengan editing Iya bisa. bisa. Oh, artinya dengan pengeditan tuh semua bisa teratasi lah. Iya. Yang tadinya hitam menjadi putih, yang tadinya putih bisa jadi hitam. Nah, terus kembali ke Abu Picture. Abu Picture ini bergerak tadi kan di bidang video sama fotografer kan. Kalau di luar Kalimantan nih kemana nih Mbak? Sampai kemana sudah? Luar Kalimantan kita udah Jawa sih yang jelasnya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Malang, Surabaya, sampai Bali juga udah. Insya Allah next kita sih berdoa udah bisa sampai project internasional ya. Mungkin insya Allah kalau misalnya ada langkah, ada kesempatan, ada rezeki, target kita sih tahun-tahun depan tuh minimal Turki lah, mudahan ya. Gitu. Jadi apa namanya yang di shoot itu apakah memang kan selain tadi weddingan, pesta-pestaan atau siraman segala macamnya, apakah memang men-shoot ada semacam misalkan keindahan kota-kota tertentu atau apa? Selain itu ada? Tadi dikatakan bahwasanya mau ke Turki nih. Ke Turki itu apakah nge-shoot orang weddingan di sana atau apa? Yang pasti momen ya, karena kita concern dalam produk yang punya cerita. Ya, produk yang punya cerita, yang pasti yang punya cerita tuh ya biasanya manusia lah ya. Manusia. Jadi kita memang concern mengabadikan momen-momen orang. Nah, jadi kalau misalnya kota sih itu apa ya? Itu ya masing-masing fotografer lah. Kalau misalnya emang dia mau foto city life, misalnya itu pilihan masing-masing. Cuman kalau untuk membawa Abu Pictures-nya sejauh ini kita masih fokus untuk concern di cerita orang. Apakah istilahnya itu semacam candid atau gitu? Candid itu masih bagian dari seni foto ya sebenarnya. Cuman kalau maksudnya tuh kita itu fokus untuk mengabadikan momen-momen yang ada cerita dari seseorang. Jadi kalau misalnya nih kayak makanya kita wedding, berarti kan di wedding itu kita sih maunya nggak cuma foto ya, maunya nggak cuma foto dia cantik atau dia ganteng, tapi kita tahu mereka itu adalah dua insan yang saling mencintai dan itu terlihat dari foto gitu. Jadi dari foto itu bisa menggambarkan sebuah cerita apa yang ada di dalam foto itu. Jadi kalau misalnya next mungkin kita ada project lagi dari itu keluar Banjarmasin, Kalimantan atau Indonesia, kita sih inginnya dapat cerita itu dari seseorang yang mau kita abadikan. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu nih, Abu Picture misal nih, saya ada acara, contoh misalkan acara Tasmiyah. Nah, untuk jasa kawan-kawan, itu penting loh. Jasa kita manggil kawan-kawan buat di acara itu
ada nominalnya atau seperti apa? Tergantung eventnya sebenarnya. Ya, misalkan pasimihan tadi misal Kita start dari 1.900.000. 1.900.000. 1.900.000. Itu terserah berapa foto atau ada batasan misalnya harus 100 foto? Tergantung, masih Tergantung. mau ngambil paket yang mana. Oh. Gitu. Dan kebutuhannya mau apa. Jadi Oke. kalau misalnya memang Tasmiyah, oke, Tasmiyah maunya foto aja atau sama video. Nah, terus kalau misalnya mau foto aja, mau dapat pakai album magnetik atau enggak mau dicetaknya mau sampai berapa ratus foto yang dieditkan. Terus juga tergantung kalau misalnya video mau sampai yang 2 menit teaser aja atau mau yang sampai 4 menit. Nah, itu juga balik lagi tergantung ada speknya lah. request. Ya, Requestnya. tergantung request. Pokoknya kalau sobat viewer 170 channel mau pakai jasa mereka nanti bisa dihubungi di Instagramnya. Yes, betul. Jangan sungkan buat nanya ya, karena kita itu selalu feel free kalau misalnya buat teman-teman mau nanya apapun, sekalipun endingnya nggak sama kita, it's okay. Jadi jangan tertekan kalau misalnya udah banyak nanya, aduh nggak enak nih, atau endingnya nggak sama kita, nggak masalah. Yang penting kalian udah dapat produk knowledge-nya, udah tahu, udah mengerti. Nah silahkan habis itu decision making-nya di tangan kalian masing-masing. Jadi tapi jangan takut untuk klik salah satu admin kita di Instagram, terus tanya apapun yang kamu mau tanyakan, khususnya untuk perihal momen yang mau kamu abadikan. Oke. Misalkan ini kan pemula nih, saya arahnya lebih kepada pemula. Misalkan mereka mau jadi fotografer handal seperti Mas Jar misalkan. Apakah Abu Picture juga menerima semacam kayak pembelajaran untuk itu atau enggak ada? Itu. Berarti ini lebih ke manajemennya ya, mau orang baru atau enggak gitu ya. Iya betul. Kita sangat-sangat feel free kalau misalnya terbuka juga buat teman-teman yang misalnya mau belajar, tapi mungkin bisa start dari coba aja buka namanya Shutter Lab. Itu kan memang komunitas fotografi di Kalimantan ya, Banjarmasin. Shutter Lab. Iya, Shutter Lab. Kebetulan ketuanya Shutter Lab itu Mas Said. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar, even itu nggak punya kamera sekalipun, jangan takut untuk bertanya, mulai dengan mengikuti komunitas yang berkaitan sama skill yang mau kamu develop. Ya, aku rasa sih masih banyak orang baik yang mau ngajarin ya. Salah satunya juga Mas Said, pasti dia mau ngajarin itu selama ada kemauan. Jadi silahkan belajar, tapi melalui yang Shutter Lab itu. Shutter Lab itu. Tapi kalau misalnya mau main, mau bergaul sama anak-anak abu juga ya silahkan datang aja. Kalau misalnya di Banjarmasin ada di Citraland. Alamatnya ya? Ya, ada di Citraland itu di Ruko Manhattan D12. Deket sama Wardak. Kalau misalnya teman-teman biasa nongkrong di Citraland yang di belakang tuh, nah, deket situ. Oke, terakhir semacam kayak motivasi membangun lah buat teman-teman kita nih. Mungkin dari Mas Ical. Kalau mbaknya dulu kan banyak perempuan, jadi mana laki-laki dulu lah. Terakhir nih. Mungkin kalau dari saya semua tuh mulai aja dulu. Kayak jangan takut untuk mencoba, karena kita tuh kalau belum mencoba kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Karena kayak sebenarnya sebelum masuk abu saya tuh kayak biasa hebat ini, maksudnya kayak nggak sebisa itu untuk foto. Dulu pun kayak masih foto-foto teman, foto-foto weddingan teman, jadi kayak pas masuk abu baru belajar. Intinya kemauan sih. Oke, intinya kemauan ya, dan terus mencoba. Jangan gagal, jangan takut gagal. Iya. Oke, Mbak. Terakhir, Mbak. Kalau dari Gita, aku pernah dengar dari ayah aku kalau keberuntungan itu adalah pertemuan dari kesempatan dan kemauan. Oke. Jadi kalau misalnya kamu udah punya kemauan, langsung cari kesempatan. Tapi banyak orang yang udah ketemu kesempatan tapi maunya yang nggak ada. Nah, aku harap semoga teman-teman yang mendengar, teman-teman yang datang malam hari ini adalah orang-orang beruntung yang dipertemukan antara kemauan dan keberuntungan itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ternyata nanti juga ada merasa nih ada skill foto, ada skill video, tapi ngerasa nggak tahu start from where misalnya kan, memang sih untuk membangun vendor itu adalah pertemuan antara skill dan manajemen memang. Jadi kalau misalnya kamu merasa kamu punya skill di bagian foto tapi manajemennya bingung, jangan takut untuk cari partner.
gitu sih, harus belajar percaya sama orang lain karena kamu nggak bisa berjalan kalau sendirian. Oke, ibarat kaki nggak bisa melangkah satu kaki ya. Betul, Harus loncat dua dong kaki. kan. Oke, sobat Ruang 1.0 channel, kita tunggu dan kita cari orang Mahmud seperti mereka nantinya. Oke, thank you.